Kalau yang lain gimana pas diajakin? Aku nggak sembarangan terima film ya. Bener, orang keluarga aku aja pas aku lahir, wah pemeran film horor. Hiliu, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di Senayan City 21 bareng sama Kes dari Sekawan Limo. Bagus. Sebelumnya annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Korea Utara kan? Korea Utara kan? Enggak, belum. Aktor Korea, Korea Utara. Belum, kan yang Korea yang sana. Oh, yang tengah. Kan dibilangnya Yuinha. Oh, ada mirip ya? Ada yang di, ada oh, mirip enggak, tapi sering dimiripin sama artis Korea kan? Dulu ada yang mention tapi aku nggak yang tahu gitu. Kalau yang Korea sebenarnya ini. Oh, ini. Ini lebih mirip Jungkook ya. Jungkook ya. Sembarang. Kalau di Australia Hugh Martil. Kan nggak ada Korea-Koreanya itu. Kan kalau ke Australia. Udah hewan nggak ada Kalau Korea-Koreanya. Australia. Aku kalau di rumah dipanggil kimchi. Kimchi. Sumpah itu ada di otak gue. Dari kemarin kamu gitu terus, Nat. Yang bahasa gitu. Kamu mah pengen nyolong-nyolongin joke orang kamu. Dipanggil kimchi karena apa? Asem apa gimana? Oren Mbak, karena oren dia. Antara asam dan juga membusuk. Bang, abis itu jangan berantem ya gitu ya. Gak enak soalnya. Aman. Nah, sebelum ngobrol, boleh di-rate dulu kan ini sudah seanak gunung apa nih outfitnya hari ini? Oh iya, kita baru notice. Iya kan? Sepatu tapi kurang sepatu. gunung. Kurang gunung. Yang casual. Nanti Kan? kepleset. Anak gunung yang skena. benar. Nah, Oh. biasanya gunungnya yang 1000-an di atas. Iya, benar. Yang tingginya nggak tinggi Nggak banget. Atau bisa juga kalau di Jogja Gunung Mas bisa juga itu ke situ. Perhiasan. Perhiasan. Kalender. Kalender. Rompi sama topi Kalender. gimana? Rompi sama topi. Rompi bisa, rompi Bisa ya? mungkin Rompinya Lebih ke kayak anak Vespa ini. ya tapi nih kayaknya. cuman kurang di rompi, kurang ditaruh bom paling. Oke, langsung ke soal film ya. Nah, buat Bang Benny dulu ya. Udah berapa banyak orang yang nebak kalau genderuwonya itu Bang Benny? Enggak berapa banyak yang nggak nebak, aku genderuwonya. Semuanya nebak, semuanya kayak gitu. Emang Bayu ini kok sasarannya emang kayak gitu biar aku disangka itu setannya gitu. Padahal iya. Enggak, kalau aku enggak, keluarga aku paling setan. Kimchi, no, kimchi. Sit. Kayak ini dong. Kayak anjing. Tapi aman ya Bang, enggak ini lah ya. Apa? Enggak tersinggung lah ya. Ya, tersinggung lah, gila apa? Gila nih pertanyaannya nggak bener nih. Pertanyaannya nggak bener, masa dikatain setan orang nggak tersinggung? Gila. Berarti jangan lagi ada yang komen. Kalau teman-teman yang lain gimana? Udah nebak dari skenario. Kita udah tahu, kita udah paham, udah hafal. Dari skenario sih belum draft final tuh masih nebak-nebak ya siapa. Karena Bayu kan dia nanya gini, menurutmu kalau dari baca dari skrip ini siapa hantunya gitu. Waktu itu aku nebak cuman salah ternyata. Dan semuanya ini salah, aku juga sempet ini Pak Parwes apa ya ini? Bukan. Ya kan siapa tahu mau ikut main juga kan bisa kan? Melunjak. Cameo gitu ya. Cameo kan ada. Tapi nanti bakal mind blowing sih. Intinya ya kami di sini mengecoh juga sih ke pemirsa bahwa ini kan sekawan itu 4 artinya. Kalau 5 itu artinya 5. Ya ini 5 orang naik gunung, 4 itu manusia yang salah satu di antara kami itu demitnya gitu loh. Nah itu siapanya itu nanti sangatlah mengecoh sih. Seperti yang tadi barusan Dono ini ngobrol kan dulunya waktu ide cerita film ini muncul, aku telepon ke satu-satu aku telepon terus dari situ aku tanya dari setengah cerita sebelum reveal siapa demitnya, ayo coba kalau dari titik ini siapa demitnya, nebak satu-satu kan. Dono nebak siapa Salah. nebak siapa, salah semua. Yang bener cuman Bayu. Ya rahasia. Dia yang punya ide. Iya dia punya ide. Bisa juga saya Iya, sebagai demitnya, siapa tahu bisa Ya, juga. makanya yang benar Bisa. nebak cuman kamu. Oh Waktu iya. itu kan Iya. kamu. Loh, iya. Oh iya. Maksudnya ya. Siapa enggak? Oke, nah ke Bayu lagi nih. Kenapa akhirnya ngambil genre horror komedi? Setelah kemarin kan drama nih. Ya, kalau horror komedi sih memang karena pengen nyoba untuk sesuatu yang baru ya. Ini sih sering
tukar pikiran gitu kan, nextnya ngapain ya, bikin apa ya gitu kan, sampai kepikiran juga satu ide horor komedi ini itu dari pas COVID idenya itu, karena waktu COVID kan naik pesawat itu kan sulit ya. Jadi aku dari Malang Jakarta tuh sering naik mobil nyetir sendiri. Jadi dari situ aku dengerin podcast horor. Nah di podcast horor itu aku kok lihat loh nomor 1 tuh selalu yang dibahas itu tentang pendakian gunung yang paling banyak view-nya gitu loh, tentang pendakian gunung mistis, komedi horor gitu kan. Terus mendaki gunung, ada satu di antara mereka yang demit, yang setan gitu kan, ikutan mendaki gitu. Kenapa nggak bikin cerita tentang ini aja ya gitu kan. Terus aku lempar ke teman-teman ini kayak, terus teman-teman nangkepnya gimana? Menarik gitu kan. Terus gimana ceritanya ya, Dono kan kalau sudah langganan komedi konsultan nih, kayak Don aku punya ide gini Don gitu kan, terus wah menarik, terus ya aku mana udah ada naskahnya belum, ini cuma ada sinopsis sama global sinopsis. Nah terus itu kami tukar pikiran itu ke Firza juga, ke Benny, ke Ito, ke Nadia, ya syukur-syukur lah ini jadi sesuatu yang menarik, karena memang ya ternyata masih belum pernah ada yang bikin gitu loh, pendakian gunung tapi memang komedi horor gitu. Oke, berarti proses dari awal pembuatan skrip ini sama Mas Dono juga atau? Ya kalau Dono kan di sini sebagai konsultan komedi kan, jadi naskah draft 1 itu langsung dilempar ke Dono langsung ini mengolah gimana ya nanti komedinya, karena di sini tuh bukan ini ya Don ya, bukan komedi celutukan saja ya, tapi juga Dono juga tantangannya harus komedi situasi. Situasinya itu harus lucu gitu loh. Jadi kalau situasinya udah lucu itu enak gitu loh, nantinya mau dikasih sambaran kecil-kecil aja udah langsung gar enak gitu, ledakan komedi. Kalau Mas Doni gimana? Challenge apa yang diterima setelah dilempar untuk bikin situasi komedi gitu? Sebelumnya belum pernah dapet tawaran project itu yang horor. Nah dari Bayu ini kan filmnya komedi horor. Nah gimana caranya ada horornya tapi nggak ngilangin komedinya, atau sebaliknya, atau nggak kebanyakan komedi tapi masih tetap ada horornya. Kalau saya sih jagain part itu. Kalau misalkan pas udah fase di scene ini horor, jadi saya nggak mau nambahin komedinya. Tahu Bayu juga ngirimin referensi film horor komedi gitu. Banyak kan sih film kayak film Hollywood sama film kalau dari Asia tuh Thailand. Tantangannya pas di lokasi, karena kita syutingnya di alam ya. Cuaca juga waktu itu lagi buruk-buruknya juga. Terus akhirnya Bayu banyak melakukan improvisasi, ketambahan juga harus ada komedinya juga. Jadi dia manggil-manggil, Don, ada komedi nih, part komedi nih gitu. Ini bisa nih dibuat komedi gitu. Improve-nya Bayu emang kadang emang masuk nih kalau dibuat komedi. Kadang juga nggak masuk akal. Ada scene tuh kecelakaan, terus Bayu tuh nggak mau ada kecelakaan aja gitu. Ini bisa nih dilucuin gitu. Apa nih? Kalau di jokes tongkrongan mungkin bisa ya. Tapi karena waktu itu ya profesionalisme saya, jadi akhirnya saya resign waktu itu. Profesional resign. Gak, akhirnya ada lah. Nanti di filmnya ada scene itu kecelakaan tapi jadinya lucu. Jadi nggak serem-serem banget. Kalau yang lain gimana? Pas ditawarin ada Bayu punya film baru nih, kalian join dong gitu. Waktu ditawarin pertama kali menarik banget karena emang belum pernah sebelumnya kan syuting bareng sama Bayu, sama temen-temen yang lain juga belum pernah. Tertarik banget, kayak penasaran proses syutingnya seperti apa, dan pas aku baca skripnya juga menarik banget gitu. Selain ada komedi, ada horornya, tapi ada dramanya juga gitu loh, dan nggak muluk-muluk film yang cuman bikin kita ketawa, tapi menurut aku ya dari film ini ada pelajaran yang bisa diambil juga gitu. Itu sih. Kalau sebelum pas dapet kerjaan ini kan semangat kan, maksudnya penasaran. Pas udah syuting nyesel nggak? Sama mereka? Enggak sih, nggak sama sekali. Waktu itu sama Benny nyesel kan gitu? Nggak sama sekali, maksudnya kayak experience baru dari masalah setnya aja. Setnya aja menarik banget kan, kayak becek-becek tiap hari gitu. Terus habis itu menarik sih nanti. Becek-becek menarik, tapi maksudnya buat orang kota. Iya betul. Menarik dalam artian yang bagus, oke. Iya maksudnya sebelumnya aku belum pernah gitu loh, maksudnya selama dari proses awal sampai akhir set kita seperti itu. Terus juga ditambah lagi emang teman-teman ini juga
terbuka banget gitu ya untuk kerjasamanya. Karena lagi mandi waktu itu ya? Iya betul. Terbuka banget. 50% dari film ini si mandi ya. Ini mandi 50% sini. Terus ya udah kayak kita syuting malam-malam nongkrong bareng, makan keripik tempe lah, dengerin lagu lah, pakai speaker, seru sih. Ya alam sih memang kami syutingnya kan, jadi ya pengalaman baru juga buat saya, mungkin semuanya deh. Memang alam itu ya menyatukan lah, karena kan sinyal nggak ada tuh, ada di beberapa titik yang kita nggak ada sinyal, bener-bener ya harus ngobrol gitu satu sama lain. Sinyal tuh. Ngapain lagi, masa diem gitu ngobrol gitu kan. Itu gara-gara dikorupsi sama itu ya? Enggak. Jangan ke sana, enggak ada juga. Bukan BTS itu. Emang enggak Walaupun- nyampe. Kenapa kamu perjelas? Enggak apa-apa kan. Walaupun kita waktu itu hampir tusuk-tusukan rebutan wifi ya. Jadi cuma bisa 20 device, udah 19 orang. Aku juga bingung ya kan, kalau aku kan di sini ya sutradara kan dikasih tuh, Mas ini ada dari Perhutani tapi cuma 20 orang. Yang dapat tuh orang-orang penting, maksudnya kayak yang memang buat produksi ini biar jalan gitu. Editor apa buat tektokan sama produser di Jakarta apa biar enak gitu kan. Aku dapat, aku herannya, loh kok udah full? Ada bocoran nih, mereka bocor aja ke pemain. Berarti kalian semua nggak dapet wifi-nya? Sempat dapat. Cuman kalau lebih dikit Dapet. udah dipakai dia. Lengah dikit dipakai siapa gitu. Soalnya kalau lockout jadinya Lepas kan? nanti dipakai orang lain. Kuotanya 20. Akhirnya pas break jeda syuting itu aku mutusin untuk ke Surabaya dulu beli tower dulu di situ. Diangkat ya? Diangkat ya? Apa diseret pakai Revo? Diseret bisa. Diseret bisa. Ada Enak syuting di backing alam. ini provider ya ternyata ya Bang Benny ya? Ada. Apa namanya? Bisa provider disebutin. Kacau bener nih, maksudnya nih. Awalnya ditelepon Mas Bayu waktu itu siang-siang. Wir, mau nggak? Nah, saya di Mas Bayu kan sebelumnya bantu-bantu cuman pemeran Cameo gitu-gitu kan. paling maksimal 5 scene, 3 scene. Masih Gak ada dialog ya, itu cuma lewat set gitu dong. Enggak, itu figuran. kecepetan lewatnya kalau itu. Terus ditelepon, mau nggak dapat peran gitu. Wah, mau banget Mas gitu. Tapi nanti kita bakal lebih sulit karena syutingnya kemungkinan di alam. Wah, coba ceritanya gimana? Cerita telepon tuh sampai 1 jam. Saya juga sampai ketiduran. Enggak. Sleep call apa gimana sih? Saya tidur. Aku romantis nih orang Mas Bayu nih aku gitu. Jadi baper. Ya, beliau cerita nih banyak segala macam. Nah, kira-kira hantunya siapa gitu. Wah, kok ditodong? Aku sekarang jawab ya. Ini. Belum tentu. Bisa jadi kamu sendiri. Masuk akal sih gitu. Akhirnya, wah, ambil Mas gitu. Jadi Mas Bayu waktu itu nggak jawab siapa hantunya. Sampai akhirnya saya nerima ini pekerjaan ini hanya untuk memastikan siapa hantunya. Waktu di ya menarik, terus juga pas awal Mas aku belum pernah ada pengalaman film pemeran utama dan lain-lain. Ternyata teman-temannya enak. Ini Ya, 3 kalau kesini nih. Nggak ada startnya, kenapa enggak ya? Kan ini sampai 4 di sini, 3 di sini kan cuma sampai Bayu nih. Kan ini ada, di sini kan ada 1. Ya maksudnya timnya enak gitu loh. Ditambah lagi ternyata fasilitasnya juga ada acting coach dan lain-lain. Jadi makin excited Kira-kira gitu. fasilitasnya ada yang apa? Kolam renang gitu. Wah, itu apartemen. Ada spanya Mbak gitu. Nanda, itu apartemen, Mbak. Oke, Bang Benny jawab dong. Ayo, kalau kamu aku apa yang langsung menarik? dikasih skenario. Aku nggak sembarangan terima film ya. Udah lah kayaknya sampai sini aja. Loh, kontennya. Reza Rahadian itu di sini. Enggak, maksudku aku nggak sembarangan terima film, hanya film yang ditawarkan ke aku yang. Oh iya. Iya. Maksudnya kalau ditawarkan ke orang lain kan nggak tak terima. Dan nggak boleh Iya diterima. kan Reza Radian, misal Reza Radian nih ada pemeran nih, masa yang terima aku kan ngambil job Pemainnya orang. dua. Iya, ngambil job orang, jadinya Iya, cuman iya, yang nggak ditawarin boleh ke ya. aku aja yang aku terima. Ada rezekinya Bang benar-benar Benny gitu. ya. Ada benernya, ada benernya. Aku nanya ke Bayu kalau kamu ingat pasti. Ini aku kan pasti jadi setan, bukan pendaki. Aku nggak mikir pendaki, pasti ini aku langsung jadi setan, pakai kostum hantu, langsung. Aku pikirannya gitu, langsung kayak gitu. Ternyata enggak, ternyata jadi pendaki, jadi manusia juga gitu. Berarti bukan penonton doang yang mengira ya. Enggak, aku pertama kali aku Susan. Sejak lahir, Mbak. Sejak lahir tuh udah dikira hantu dia. Tadi kan. Iya. Benar, orang keluarga aku aja pas aku lahir, wah pemeran film horor. Langsung gitu. Itu kan yang kamu harap di pikiranmu itu kan, Mbak.
Karena Kamu waktu dia lahir- begitu lahir itu nggak dijemur, tapi dimasukin di pizza itu. Mangga pizza gitu. Ovennya pizza Iya, iya. Makanya ini bukan gosong ini Ben ya, bukan gosong. Jadi lahir ini bidannya tuh nggak ngambil gini tapi udah pakai gini set. Langsung dipindah ke tungku di sini. Makanya di punggungnya ada mozzarella-nya, Mbak. Lengket ya. Mozzarella. Maaf ya, maaf. Tapi di sini pun juga kamu kan adalah peran yang banyak dan dikasih plot juga kan, ada dramanya juga. Iya, kan? itu makanya Itu kamu seneng- ceritain. Makanya seneng banget, ini pertama kalinya juga jadi pemeran utama juga gitu. Biasanya kan aku cuman main paling 50 scene lah. Waduh, sama pemeran utama. Apa? Tanya apa itu? 50 detik kali. Enggak, 50 scene bener, tapi 7 film. Dikalkulasi. Sorry. Film. Nah, ini pertama kali gitu pemeran utama, deg-degan tapi ya senang banget sih. Apa yang pengalaman beda yang didapat setelah jadi pemeran utama? Apa ya paling ya? Budget ya? Budgetnya masih cameo, Mbak. Beda. Oh iya sih. Tapi semenjak syuting ini Benny tuh jadi agak star syndrome gitu. Contoh apa? Contoh apa? Berat Contoh. parah. Dia star syndrome-nya apa? Dia, Mbak, Dia tidur. kalau di hotel, dia nggak mau tidur di kamar kayak kita gitu. Minta di resepsionis dia. Minta yang sebelah bel tuh. Jadi gampang banguninnya. Dan alasnya pun harus buku tamu. Nama-nama tamu aku harus di situnya. Riders apa Riders? Ridersnya kumbang, Mbak. Kumbang. Kumbang. Sama jantung pisang. Buat apa ya kalau boleh tahu? Bang? Dibuat masker. Kan pertanyaannya Raiders ya. Ini lebih kayak yang dibawa mahasiswa baru ke ospek ini. Barang-barang nggak penting. Nah, kalau tadi kan pengalaman lucunya banyak nih, tapi ada pengalaman horor nggak selama syuting? Selama syuting. Nggak ada sih ya. Syutingnya di gunung apa sih? Gunungnya itu kami memutuskan untuk tidak syuting di gunung asli karena sebelumnya tuh waktu mau syuting kan ada yang namanya scouting lokasi ya. Jadi tim lokasi berangkat dulu ke gunung A, B, C, D, E gitu. Terus mereka balik dengan membawakan info-info tentang mitos di gunung tersebut dan larangannya apa gitu loh. Nah, ini kan film komedi ya. Kalau komedi kan harus lucu. Nah, nanti kalau misalnya syuting di gunung tersebut terus ada ketidakcocokannya dengan gunungnya, nanti nama gunungnya tercoreng atau apa gitu kan. Langsung kayak ribet. Kalau kami harus nurutin itu, ya kami jadinya nggak lucu dong. Kalau kami maksain komedi terus syutingnya pakai nama gunung itu, ntar wah kamu menjelek-jelekan gunung ini dong gitu. Jadi akhirnya pakai gunung fiktif, namanya Gunung Madiopuro. Ini nggak ada nama Madiopuro pun ini aku ambil dari nama wilayah di kotaku, di kota Malang, karena saya dari kota Malang itu dari wilayah itu Madiopuro, jadi ini aja lah Madiopuro. Kalau orang Malang pasti tahu Madiopuro gitu. Tapi ini syutingnya di mana? Gunungnya? Syutingnya di Trenggalek. Trenggalek ada di dua lokasi, Trenggalek sama di Tulungagung. Dia kayak bukit gitu doang ya? Ya, bukit yang tingginya 1000. Lumayan sih. Ya, Lumayan sampai lumayan sih. sinyal nggak nangkep kan tinggi banget tuh. Iya, benar. Gimana pengalaman? Kalau pengalaman horor mungkin ada dua kayaknya. Yang pertama itu Itu nggak sih yang si ada penampakan? Iya, itu? ada foto kru ya? gitulah, kru foto-foto di dekat pohon gitu. Jadi kita Tapi itu dekat kuburan, Don. kita tuh syutingnya ada di kayak perbukitan, terus ada kuburan lama gitu. Kuburan yang di apa ya? Kuburan Ini kan kuno. yang dihormati Iya. banget di Oh iya ya, ada Tahun satu yang dihormati, tapi dikeramatkan, ada yang kuburan lama sendiri yang Iya. rame-rame. Ada kuburan umum, terus ada pemakaman yang emang dikeramatkan sama ya orang situ. Bahkan apa namanya, meja direkturnya itu, tenda direktur belakang itu pas Langsung, belakang kami itu udah kuburan, karena emang nggak ada tempat lagi yang bisa dibuat gitu kan. Terus habis itu ada kru gitu lagi istirahat, foto-foto dia. Ada penampakan. Foto pertama aman, foto kedua aman, foto ketiga tuh ada Apa ini di di zoom? belakangnya ada kayak ada bayangan, terus ada kepalanya itu kayak bentuknya gede banget gitu. Apa dan itu Don kebetulan? Kebetulan itu adalah orang yang sedang mau berangkat touring. Jadi emang lewat situ. Pakai helm teropong. orang sekitar Iya. ternyata. Semua bisa dilogiskan. Iya. Terus ada lagi, Serem itu tapi tempatnya. ada satu lagi yang kesurupan. Ini agak lucu sih, karena waktu itu emang
emang saya ada di depannya gitu. Pas dia kesurupan dia tuh muter-muter, suaranya udah berubah, udah berat gitu. Dia bilang orang-orang di sini jangan buang sampah sembarangan. Oh gitu ya. Habis itu apalagi dia katanya minta dupa terus ditaruh di pohon paling gede di hutan itu. Ya udah sama tim telco dan lain udah sampah diambilin gitu, diturutin pokoknya. Terus dia bilang jangan banyak bercanda gitu. Langsung Ini kan komedi. ini kan film komedi ya. Terus gimana kalau nggak boleh bercanda gitu? Terus gimana habis itu? Ya akhirnya kita berubah jadi acara kucutah ya. Mau nggak mau. Kebetulan di balik banyak pohon Langsung ya? berubah skrip waktu itu. enggak lah, enggak. Tapi selamat ya yang langsung dikeluarin apa gimana? Aman. Mostly kan udah pernah kerja sama Bayu kan sebelumnya. Apa yang beda di project ini? Yang beda di Sekawan Limo itu Benny sehat. Soalnya di project sebelumnya Mas Bayu dia batu ginjal. Enggak bener. Udah batu Makanya ginjal. asam lambung ternyata tuh yang itu tuh karena ada batu pas dioperasi, makanya pas di project ini jadi sehat. Jadi nggak asam lambung nggak pernah kumat. Cuma ginjalnya udah terlanjur jadi aki. Ginjal itu. Bagus banget. Batu apa nih? Batu ginjal. Ginjalnya Benny. Kalau aku sih karena Bayu juga pertama kali film horor kan, aku juga sama Bayu baru kerja sama film horor ini pertama kali. Jadi kayak wah ini gimana nih Bayu mau ngedirectnya gitu. Terus di luar juga ya Bay, karena film pertama kita kan kebanyakan di rumah, di perkantoran. Normal lah di perkotaan. Di perkotaan. Nah ini di luar nih, di situ akan jadi beda dan dia harus lebih disiplin juga karena musim hujan, terus tempatnya itu kan di luar nggak segampang yang di dalam. Kalau di luar tuh bahkan yang rumput-rumput yang dilewatin aja tuh harus dikasih garis kayak polisi gitu, biar nggak dilewatin orang, biar dititikin gitu. Biar continuity lah. Kalau udah dilewatin orang kan nanti kita ambil kesor di sana, loh kok beda lagi gitu. Ya gitu. Tapi tipikal sutradara yang kayak gimana sih Bayu, teman-teman? Boleh di-share nggak? Menurut saya Iya. kejam. Oh iya. Ajo, kejam apa Cuk? Disiplin, Oh, disiplin. Maksudnya kalau memang untuk waktu yang sehari ini harus 60 scene, dihajar 60 scene meskipun sampai subuh gitu. Karena 60 sin opo? Kau 60 sin kan kebanyakan. Kebanyakan. 60 sin. Itu film. Dalam satu film itu berapa sin? Di naskah kita itu berapa sin? 100 Lah lebih. iya, 100 lebih dikit kan. 60 scene Lah kalau 62 hari dong. Ngaco Mas Bayu ngaco. Kamu syuting yang Insta ngomong. story. Pokoknya kalau misalnya ada beberapa scene ya diajar hari itu. Kadang kalaupun kita udah kelihatan capek, Mas Bayu ngasih pilihan. Ini mau istirahat apa utang scene. Kalau utang scene kita makin lama di hutan ini nggak ada sinyalnya dan segala macam gitu. Akhirnya saya milih ikut timnas lah gitu. Kejauhan, optionnya kejauhan. Ikut yes Mas. Ikut. Kebijaksanaannya ya pasti gas aja lah gitu. Jadi kita sampai subuh karena mau marah juga nggak bisa, orang pilihannya kita sendiri, kan beliau ngasih pilihan, ya udah gitu. Jadi ya lebih ke disiplinnya itu. Yang menariknya sebenarnya ini baru pertama kali aku syuting sama sutradara yang juga main di filmnya gitu. Jadi pasti kan dari kita sebagai pemain kan agak bingung pasti di awal-awal, tapi ternyata Bayu bisa memposisikan diri kapan harus menjadi sutradara dan kapan harus menjadi pemain, itu sih yang menarik. Tantangan juga sih kalau gitu tuh harus memilah memilah otak gitu loh. Ya paling enggak aku ada backup lah, kadang juga Dono kan bantuin. Ya kadang harus memilah kalau aku di set, nanti aku bilang ke Dono, Don tolong ya gitu kan. Terus si Astradanya juga bisa harus kuat juga gitu loh, harus bisa. Kalau misalnya aku di set, jadi dianya yang make sure bahwa segala sesuatunya itu oke gitu loh, dari segi artnya, apanya, lighting, dari DOP-nya dan segala macam. Tapi susah nggak nge-switch shifting dari aktor jadi director gitu, maksudnya pas Ya di lumayan lokasi? sih. Karena apalagi kalau adegan-adegan yang drama ya, karena kan kalau drama kan harus khusus adegan drama itu harus nangis kayak atau apa itu kan bangun mood, bangun itunya kan harus shiftnya itu cepet dulu. Beberapa menit yang lalu ada laporan jet meleduk gitu, aduh gimana, kan semua bermuara di saya selaku sutradara gitu kan. Ini jemputan ini nggak bisa Mas apa, ini catering belum datang Mas apa. Terus nextnya harus ini ada adegan nangis nih, itu harus
syutingnya cepet. Nangisin catering akhirnya. Akhirnya nangisinnya Yang tadi. membangun ya, mesin catering. Ternyata cateringnya belum deal, Mbak. Makanya Jadi kami ya diantar. makan Makanya. makan daun. itulah alasannya. Oh ya, karena kan ini bahasa Jawa full ya? Nggak full. Nggak full ya? Paling Ya, cuma lap. 1% lah maksudnya. Enggak. Judulnya sekali Bu ya. Ya, ini kami berbahasa Jawa itu hampir ya 80% berbahasa Jawa. Untuk karakternya Nadia di sini yang berperan sebagai karakternya itu namanya Leni, itu tidak berbahasa Jawa. Jadi kami pun kalau ngobrol sama Leni seringkali pakai bahasa Indonesia karena itu memang pada dasarnya itu yang terjadi di masyarakat. Itu yang membuat 80-20 gitu kan. 80% memang berbahasa Jawa, tapi di sini bisa diperjelas ya teman-teman ya, kita semuanya bahwa ke calon penonton ini kalau misalnya kalian nonton jangan khawatir karena yang jelas pasti akan ada subtitle. Toh juga sekarang kan ada Kenapa? Kok kaget? enggak, biasanya Nadia nambahin jokes. Nungguin ya tadi? Iya, biasanya dikasih subtitle bahasa apa Nan? Bahasa Prancis. Terus abis itu ada bahasa mana lagi? Jepang kalau nggak ya? Jepang ada. Jepang ada ya? Jepang ada. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli tiketnya bisa langsung di counter depan minta yang subtitle bahasa apa gitu kan. bahkan bisa yang full di layar tuh subtitle semua. Jadi kita Jadi Nonton, ada nonton. bahasa Jepang di atas, bahasa ini jadi kayak oh, oke. sampai pemainnya gini-gini. cari spot. Cari spot cari kamera. Tapi Bang Benny naskahnya bahasa apa? Jawa dong. Oh, Jawa. Walaupun kesulitan. Kamu tuh dilempar komedi tadi. Iya itu. Kamu Padahal lagi iya ngelempar komedi. Aku di XX1 nggak bisa berkomedi, aku harus serius. Karena XX1 itu selalu serius memajukan perfilman Indonesia. Wow. Tapi Rontok. sebenarnya maksudnya mau nambahin kalau misalnya teman-teman pada khawatir untuk kayak kok ini kayak segmented banget ya kan kita semua bukan orang Jawa gitu loh. Tapi menurutku kayak kita nonton drama Korea juga emang kita ngerti bahasa Korea Ya, kan. gitu. Tapi tetap menarik karena ada subtitlenya dan yang paling penting adalah storyline-nya seperti apa gitu. Itu sih. Berbicara tentang story, seperti tadi aku mengutip dari Nadia kan Nadia juga bilang bahwa di sini kami menyuguhkan sesuatu yang bukan cuma guyon doang, nggak cuma horor komedi doang gitu loh, tapi ada intisarinya gitu loh. Tapi sebenarnya dari film ini kan komedi horor, tapi apa sih message yang pengen disampaikan dari film Setengah Lima ini? Awal Mas Bayu hubungin tuh memang komedi horor. Jadi memang pol-polan di sana komedi dan horornya benar-benar dipolin jadi serem, lucu. Cuman di tengah-tengah itu saya juga agak terkesima. Maksudnya saya juga kaget ternyata ada pesan khusus dan bijaksana menurutku tentang pendakian gunung, bahwasanya setiap orang itu akan ditakuti dengan masa lalunya masing-masing. Nah, pendewasaan adalah gimana kita bisa berdamai dengan dan menerima masa lalu itu. Dan di film ini nasihat itu ada, bahkan juga Tebal. apa sih mau ngomong apa? Pokoknya Tebal ini, gitu. Jadi nonton film ini juga apa ya? Tebal. Enggak tebal. Ketua, jangan ada ketua. Film bercerita tentang kamus ya. Bukan, film Tebal. bercerita tentang masa lalu, gimana kita jangan terus-terusan berlari. Kalau misalnya punya masa lalu yang buruk atau yang itu membuat trauma, ya jangan berlari, hadapi gitu sampai selesai. Berdamai. Abis ini biasanya Bang Benny itu ngelempar jokes. Banyak tuntutan nih. Jadi tadi kita diemin nih. Dimarahin. Nuntut terus dari tadi jokes, mancing. masa dimarahi gitu loh. Banyak demand. Oke terakhir, kalau kalian naik gunung kira-kira sopo medit apa? Sopo medit. Sopo demite. Arahnya kemana? Mau kemana? Kalau demit itu hantu. Kalau Medit medit itu pelit pelit. ya? Sopo demit. Ya. Sopo Sopo demite. medit. Beda. Kalau apa nih? Maksudnya cerita Kalau aslinya. kalian naik ya, kalau kira-kira kalau kalian naik gunung, kalian akan nebak siapa yang demitnya? Tapi ini bukan cerita aslinya gitu. Bukan, Ya. bukan. Ya, saya sih akan menebak Benny. Wah, fisik terus kamu mah. Kalau aku Nadia kayaknya. Kenapa? Karena salah satu cewek. Salah satu cewek dan Satu-satunya aku tuh cewek. Salah satu cewek. Satu-satunya satu-satunya cewek. cewek dan aku tuh paling serem tuh di Indonesia tuh nggak tahu kenapa hantu tuh pasti cewek yang serem gitu. Walaupun pasangan juga cewek serem juga.
Enggak, maksudnya hantu cewek tuh kayak kuntilanak, kayak Wewe Gombel tuh nggak ada yang ngalahin gitu loh seremnya. Emang Wewe gitu. Gombel cewek? Cewek, Gombel itu kan cewek. Enggak. Bahasa apa Gombel cewek? Kalau Nadia siapa kira-kira? Firza kali ya. Kenapa? Banyak bercanda ya? Iya, soalnya yang paling banyak omong Petakilan. biasanya ada sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya masing-masing dari kami sih punya plot juga ya. Maksudnya kayak aku itu adalah yang berperan sebagai Bagas kan karakterku di sini. Kalau aku tuh anaknya FOMO. Kan naik gunung kan nggak semua yang suka naik gunung misalnya. Kadang FOMO doang kayak wah, aku tahu bahwa si Leni ini naik gunung. Terus kamu kapan mau naik gunungnya? 1 minggu lagi berapa hari? 1 hari aja gitu. Aku langsung kayak, karena aku naksir nih sama Leni kan, aku kayak sok-sokan gitu. Kehidupan nyata juga naksir Bayu. So kan aku nge-framing nang di cuk asu. Biar bikin kaku. Ya. Awkward. Cuti ya Pak. Cuti mah ini nggak kerja. Ini nggak kerja, kita nggak di sini kalau cuti. Bentar, bisa dilanjut nggak nih? Bisa. Dari mana tadi sampai Kamu lupa? naksir sama Ya, sampai siapa Leni. namanya? Leni. Jadi karena aku tuh naksir ya aku harus kayak mengimpress gitu loh kan. Kayak naik gunung itu gampang padahal aku tuh nggak pernah naik gunung. Nah, kalau Benny ini berperan sebagai Juna itu naik gunung sama teman-teman ya kan. Aku nggak berusaha untuk melucu ya kan. Juga diem aja. Kamu kenapa gemini? Ya kan dia itu naik gunung bersama teman-temannya. Dia perannya wedhus gembel. Bentar. Kalau wedhus gembel nggak naik gunung turun gunung itu dari kawah itu turun wedhus gembel. Enggak ada kamu yang naik. Gembel sedot lagi. Ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan di atas. Denny sebagai PU pemeran utama sama pembantu umum ya. Iya, benar. Juga Jadi pemeran utama terus ngundang kopi, kopi gitu dia lari. lari langsung karena lebih penting PU juga kan. Ya, kalau mau tahu siapa demitnya nanti, jangan lupa untuk nonton Sekawan Nemo yang akan mulai tayang di XX1 di tanggal 4 Juli 2024. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.